Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali adik-adik di perkuliahan farmakologi klinik. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membicarakan dahulu tentang antituberkulosis. Antituberkulosis sebenarnya adalah salah satu bagian dari antibiotik yang memang lebih khusus kita bicarakan karena menggunakan kombinasi antibiotik untuk satu tujuan tertentu, yaitu mengeradikasi bakteri penyebab penyakit tuberkulosis, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Nah, apa saja antibiotik yang termasuk ke dalam antituberkulosis? Mari kita bicarakan bersama-sama. Sebenarnya, pada prinsipnya, terapi tuberkulosis terdiri dari kombinasi pengobatan beberapa antibiotik. Ada beberapa pilihan yang termasuk ke dalam antituberkulosis, tetapi kita hanya akan membicarakan first line antituberculosis agent saja, yaitu INH, RIF, PZA, ethambutol, dan satu lagi yaitu terapi tambahan berupa streptomycin. Dari kiri ke kanan, ini adalah 4 obat antituberkulosis yang termasuk ke dalam first line antituberculosis agent. INH atau isoniazid, yang berwarna merah adalah rifampicin. Tablet kedua dari sebelah kanan adalah pyrazinamide, dan yang paling kanan adalah ethambutol. Satu agent tambahan pada terapi antituberkulosis adalah injeksi streptomycin. Kita menggunakan kombinasi 4 agen ini untuk memaksimalkan potensi dan efikasi masing-masing agent tanpa meningkatkan resiko efek samping yang dimunculkan dari masing-masing obat tersebut. Dengan menggunakan kombinasi, kita bisa memberdayakan masing-masing mekanisme aksi yang berbeda sehingga tercapai tujuan pengobatan yang maksimal dengan efek samping yang lebih minimal karena menggunakan dosis yang relatif kecil. Isoniazid sendiri adalah sebuah antibiotik yang bisa menghambat sintesis asam mikolat yang diperlukan untuk membangun dinding bakteri. Sehingga jika diklasifikasikan ke dalam mekanisme aksi 4 klasifikasi antibiotik, dia adalah termasuk antibiotik yang menghambat pembentukan dinding sel. Isoniazid sifatnya bakterisidal. Dia bisa membunuh 90% dari populasi kuman dan sangat efektif untuk bakteri yang sedang membelah atau dalam proses replikasi. Pada prinsipnya, isoniazid ini juga beraksi sebagai profilaksis terhadap kejadian relapse atau ulangan dari invasi Mycobacterium tuberculosis ke dalam tubuh. Namun, di samping kekuatannya tadi, isoniazid punya efek samping yang tidak mengenakan, yaitu adalah neuropati perifer. Hal ini biasanya ditandai dengan rasa kram, kebas, bahkan tidak bisa merasakan hal-hal yang dikenai oleh saraf tertentu, misalnya di tangan, kaki, sehingga hal ini mungkin menyulitkan bagi sebagian besar pasien. Isoniazid biasanya dikombinasi dengan vitamin B6 untuk mengurangi resiko efek samping ini. Semua isoniazid di Indonesia sudah merupakan bentuk kombinasi antara isoniazid dengan piridoksin atau vitamin B6 tadi. Isoniazid juga merupakan obat yang paling sering berinteraksi dengan obat yang lain karena dia bersifat inhibitor kuat terhadap enzim-enzim pemetabolisme. Sehingga jika digunakan bersamaan dengan antikonvulsan seperti phenytoin, carbamazepin, bahkan diazepam, dia bisa menyebabkan peningkatan kadar obat-obat tersebut di dalam darah. Di luar itu, obat bronkodilator seperti theophylline juga bisa mengalami hal yang sama jika digunakan bersamaan dengan isoniazid. Di luar efek samping utama dan interaksi obat,
Isoniazid juga memiliki potensi hepatotoksik, tidak nyaman digunakan di gastrointestinal, dan mempunyai beberapa kontraindikasi. Selain gangguan hati, dia juga sering menyebabkan reaksi alergi atau hipersensitivitas. Yang kedua adalah antibiotik berwarna merah, yaitu rifampicin. Rifampicin adalah salah satu antibiotik yang masuk ke dalam mekanisme aksi menghambat spesifik suatu enzim bakteri RNA polimerase sehingga menghambat sintesis bakteri atau masuk ke dalam klasifikasi keempat dari mekanisme aksi antibakteri. Dia adalah agen yang bersifat bakterisidal juga dan efektif sekali untuk bakteri yang semi-dorman. Bakteri tidak hanya selalu tersedia dalam bentuk yang aktif, tetapi kadang-kadang dia juga masuk ke dalam fase semi-dorman, yaitu diam dan bersembunyi di dalam organ tubuh manusia sampai dia cukup berkoloni untuk menyebabkan kerusakan atau kesakitan. Sehingga penggunaan rifampicin ini sangat penting untuk mendukung kerja INH yang mematikan bakteri dalam proses pembelahan. Dengan adanya rifampicin, maka infeksi-infeksi baru ke dalam paru saat pasien ini mengalami terapi akan bisa diselesaikan juga. Rifampicin memiliki efek samping utama di saluran gastrointestinal. Dia juga seringkali menyebabkan gangguan kulit dan bisa juga menyebabkan gangguan darah seperti trombositopenia dan anemia. Rifampicin juga tidak boleh digunakan pada orang-orang dengan unstable hepatic disease, khususnya jika pasien ini mengalami jaundice. Sebaliknya dari INH, rifampicin merupakan enzim inducer, sehingga dia juga bisa mengalami interaksi obat dengan obat-obatan seperti antiretroviral, makrolida, sulfonylurea, phenytoin, digoxin, warfarin, theophylline, dan terapi hormon yaitu estrogen. Rifampicin juga memiliki efek samping utama yang sering kali terjadi pada hampir seluruh pasien yang mengkonsumsinya, yaitu menyebabkan urin berwarna merah. Namun, efek samping ini bukan merupakan efek samping yang mengganggu dari proses fisiologi tubuh, sehingga tidak harus menyebabkan penggantian atau penghentian pengobatan. Antituberkulosis first line yang ketiga adalah pyrazinamide. Dia merupakan antituberkulosis yang beraksi dengan cara menghambat sintesis asam mikolat. Sama seperti yang pertama tadi yaitu isoniazid, dia akan mengganggu proses pembentukan dinding sel dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Manfaat penggunaan pyrazinamide, dia bisa efektif membunuh kuman yang dorman di intraseluler dengan suasana basah dan daerah inflamasi akut pada 2 bulan pertama terjadinya infeksi. Sehingga dia merupakan salah satu titik pertolongan pertama proses eradikasi Mycobacterium tuberculosis dalam kombinasi 4 agent ini. Sifatnya memang bakterisid lemah, namun fungsinya sebagai obat yang bisa membunuh kuman yang dorman secara efektif, bahkan di intraseluler, menyebabkan penggunaannya sangat penting. Pyrazinamide memiliki efek samping utama berupa hepatotoksisitas, sehingga sangat berhati-hati digunakan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan fungsi hati.
Dalam obat antituberkulosis, pirazinamid cenderung tidak menyebabkan interaksi obat dengan obat-obatan yang lain. Namun, dia sering menyebabkan resiko rematik seperti GUT atau minimal menyebabkan atralgia, dan ini kadang menjadi pembatasan terhadap orang-orang yang mengalami tuberkulosis di usia tua. Yang terakhir, dalam kombinasi oral obat antibiotik adalah etambutol. Etambutol adalah salah satu obat antituberkulosis yang juga beraksi sebagai antibiotik yang mencegah pembentukan dinding sel bakteri. Dia akan menghambat arabinosil transferase, sebuah enzim yang terlibat dalam sintesis arabinogalaktan yang merupakan komponen utama dalam dinding sel. Etambutol adalah satu-satunya obat antituberkulosis yang bersifat bakteriostatik. Dia akan menekan pertumbuhan kuman tuberkulosis yang resisten terhadap isoniazid dan streptomycin. Sehingga etambutol adalah salah satu kunci keberhasilan pengobatan antituberkulosis untuk menghambat proses resistensi antibiotik. Hal yang tidak menyenangkan dari penggunaan etambutol adalah dia memiliki efek samping berupa gangguan penglihatan, seperti menurunkan kemampuan visual, menyebabkan buta warna, dan penyempitan lapang pandang. Sehingga orang-orang yang menggunakan etambutol perlu terus-menerus dicek kemampuan fungsi visualnya. Dia juga kontraindikasi terhadap orang-orang yang mengalami neuropati optik, di luar kontraindikasi bagi orang-orang yang hipersensitif. Etambutol tidak banyak memiliki kontraindikasi dan interaksi obat dengan obat-obatan yang lain, kecuali dia mungkin akan mengalami interaksi di fase absorpsi jika digunakan bersamaan dengan antasida. Agen kelima ini adalah agen tambahan ke dalam first line antibiotik untuk tuberkulosis, yaitu adalah injeksi streptomycin. Streptomycin akan menghambat sintesis protein dengan mengikat RNA ribosomal. Dia juga bermanfaat sebagai bakterisidal dan efektif untuk bakteri yang sedang membelah, sama seperti dengan isoniazid, tapi utamanya streptomycin akan beraksi di rongga-rongga yang dalam. Streptomycin memiliki efek samping utama berupa nyeri, ruam, mati rasa, kesemutan di tempat suntikan. Dia juga ototoksik dan nefrotoksik, sama seperti semua golongan aminoglikosida lainnya, dan memiliki beberapa interaksi obat dengan obat-obatan yang sama-sama ototoksik dan nefrotoksik, yaitu sesama antibiotik aminoglikosida, amphotericin beta, cefalosporin, cyclosporin, cisplatin, furosemid, dan vancomycin. Obat antituberkulosis biasa disingkat dengan inisial nama masing-masing. Misalnya isoniazid disingkat dengan inisial H, rifampicin dengan R, pirazinamid dengan Z, streptomycin dengan S, dan etambutol dengan E. Sehingga first line antibiotik terapi untuk antituberkulosis disingkat dengan HRZES atau HRZSE. Sifat-sifat masing-masing komponennya sudah saya sampaikan tadi, bahwa semuanya bersifat bakterisidal kecuali adalah etambutol yang bersifat
bakteriostatik. Berikut adalah dosis harian yang direkomendasikan untuk terapi pada fase inisiasi. Dan ini adalah dosis yang direkomendasikan pada terapi lanjutan. Obat antituberkulosis biasanya memang dibagi penggunaannya dalam 2 fase, yaitu fase inisiasi selama 4 bulan pertama dan fase lanjutan selama 2 bulan selanjutnya. Hal ini digunakan dengan tujuan memaksimalkan paparan terhadap kuman dan mengurangi resiko efek samping serta penumpukan sisa antibiotik yang bisa merusak organ-organ tertentu seperti hati. Untuk materi tentang antibiotik pada tuberkulosis, saya hentikan dulu sampai sekian. Silakan adik-adik melaksanakan pengerjaan mini tes kedua sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya. Mini tes ini hanya diberikan waktu maksimal selama 3 menit pengerjaan karena jumlah soal yang diberikan hanya 3 soal. Lama waktu tes dibuka adalah selama maksimal 15 menit. Dalam 15 menit ke depan, adik-adik sudah harus selesai mengerjakan tes tersebut.